Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septi Aryani dengan nomor NIM 18620509, Prodi PG PAUD, kelas reguler A2, Fakultas Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Pancasakti Bekasi. Video yang saya buat kali ini untuk memenuhi tugas teori belajar untuk anak usia dini yang diampu oleh Ibu Ari Widyastuti MPD dengan tema pembelajaran yang cocok untuk anak usia dini. Pendidikan untuk anak usia dini sangat penting sebagai dasar perkembangan. Untuk mengoptimalkan pendidikan anak usia dini, orang tua dapat mendaftarkan anaknya untuk ke preschool atau biasa yang disebut dengan PAUD. Walau demikian, pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga menjadi tanggung jawab orang tua. Peran orang tua sangatlah penting dalam perkembangan anak, khususnya sebelum ia masuk ke jenjang taman kanak-kanak atau yang biasa disebut dengan TK. Umumnya, anak usia dini atau sekitaran usia 2 hingga 4 tahun belajar melalui bermain. Namun, sebenarnya ada beberapa konsep utama yang perlu diajarkan pada anak sesuai dengan perkembangannya. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi belajar pada anak usia dini. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu. Yang kedua ada faktor fisiologis. Faktor fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Selanjutnya yang ketiga ada faktor fisiologis, yakni keadaan fisiologis seseorang yang dapat mempengaruhi proses belajar. Yang keempat ada faktor eksogen atau eksternal, yakni dapat mempengaruhi proses belajar siswa. Yang kelima ada faktor sosial, yang terdapat ke dalam faktor sosial yaitu ada lingkungan sosial sekolah, sosial keluarga, dan masyarakat. Yang keenam ada non sosial, yakni faktor alamiah, instrumental, dan yang terakhir ada faktor materi pembelajaran yang diberikan kepada siswa. Nah, teman-teman, apa sih yang harusnya dipelajari oleh anak usia dini itu? Berikut ini adalah pembelajaran yang harusnya diberikan oleh anak usia dini. Yang pertama, memperkenalkan huruf dan bunyi. Nah, teman-teman di sekolah bisa ajak anak dapat belajar mengenal 26 huruf, dimulai dari huruf besar atau kapital, lalu huruf yang kecil. Ia juga belajar mengenali huruf namanya sendiri dan nama sederhana lainnya. Contoh seperti nama papa, mama. Di samping itu juga ia akan belajar untuk menghubungkan antara huruf dan bunyi. Nah, bunda atau ayah di rumah bisa bermain bersama anak menggunakan huruf dari magnet kulkas dengan cara menebak huruf apakah itu dan menyusunnya menjadi suatu kata sederhana. Atau dengan menunjukkan huruf pertama di kotak susu atau biskuit dan bertanya huruf depan apa yang tertulis di situ. Orang tua juga dapat menstimulasi anak-anak yang masih berusia di bawah 5 tahun dengan mengajak berbicara, membacakan dongeng, serta bernyanyi lagu anak-anak. Nah, yang kedua ada warna, bentuk, dan objek. Di sekolah, anak di bawah usia 5 tahun akan diperkenalkan dengan nama warna seperti warna merah, biru, kuning, dan lain sebagainya. Nah, di rumah ayah atau bunda dapat menunjukkan pertanyaan seputar benda yang ada di sekitar anak seperti apa ini, apa warnanya, apa bentuknya. Nah, selain itu, orang tua juga dapat bermain di manakah aku bersama anak dengan menanyakan dan tunjuk di mana hidungnya
dan di mana tangannya. Nah, teman-teman, yang ketiga ada angka dan berhitung. Di sekolah, anak-anak yang masih berusia di bawah 5 tahun atau masih usia dini akan belajar untuk mengenal angka dari 1 hingga dengan 10 dan menghitung objek. Di rumah bisa bertanya pada anak angka yang tertulis di kalender, buku, dan sebagainya. Mengajak anak untuk menghitung benda-benda yang ada di sekitaran juga bisa menjadi pilihan, seperti menghitung mainan mobil atau boneka kesayangan anak. Selanjutnya yang keempat, menggunting dan menggambar. Di sekolah, anak akan belajar mengembangkan kemampuan untuk mengkoordinasi tangan dan mata, termasuk kemampuan motorik halus seperti menggunting, mengelem, menggambar, mewarnai, dan juga menggunakan kuas. Di rumah, ayah dan bunda dapat menyediakan krayon dengan ukuran besar dan spidol untuk anak usia dini mewarnai atau menggambar. Play-Doh juga sangat baik untuk anak melatih otot tangan ketika meremas dan membuat bentuk sederhana seperti bola. Selanjutnya yang kelima, bersosialisasi. Di sekolah, anak yang masuk usia dini akan belajar untuk berbagi, bekerja sama, mengantri atau menunggu giliran bersama teman-teman seusianya. Anak juga belajar bagaimana berkomunikasi dan mengikuti perintah sederhana yang diberikan untuknya. Di rumah, orang tua dapat mengajak anak untuk bermain bersama teman atau saudara sebaya yang tinggal di dekat rumah. Juga dalam kelompok bermain, orang tua juga dapat menerapkan peraturan sederhana di rumah dan harus konsisten menjalankannya, seperti merapikan mainan setelah bermain, bersikap sopan, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, demikianlah 5 hal yang dapat diajarkan kepada balita atau anak usia dini. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa berguna bagi orang tua dan juga guru dalam memberikan stimulasi yang terbaik demi perkembangan kognitif, emosi, dan sosial anak sesuai dengan usia perkembangannya. Sekian ya teman-teman pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. See you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.